Sing lain do nang omah lho. Kan mlebu malah ditinggal kono mas buka bener. Niki. Aduh, peduse muni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sekarang kalian sudah masuk dalam kelas 11 ya? Kelas 11. Ya, Pak. Gimana rasanya? Gimana rasanya menjadi kelas 11 dalam keadaan seperti ini? Seneng, sedih, ada sedihnya, Pak. Senengnya munggah orang ngangge syarat. Ya, ya. Naik kelas tanpa syarat. Sedih enggak, tapi orang rasa kelas, Pak. Namun sedihnya Pak, sekolahnya hanya lewat jarak jauh. Belajarnya jadi tidak bisa maksimal seperti ketika berhadapan langsung. Sudah enggak Pak? Pak, ada anak baru Pak. Ada anak baru? Ya. Ya. Cantik loh Pak. Cantik loh Pak. Boleh minta nomor WA-nya nggak Pak? Tahu. Bapak nggak punya WA. Nah, sekarang untuk kelas 11 ini, kalian akan mempelajari kitab Ilmu Tauhid. Aku mesti urus sudah. Ini Jawahirul Kalamiyah. Jawahirul Kalamiyah untuk tentang ilmu Ada tauhid. di grup ada juga. Nah, Mbak ini Rifa. nah ya, tolong jangan rame. Dengarkan. Kitab tauhid ini adalah mempelajari tentang keesaan Allah, yaitu dari mulai sifat wajib, mustahil, jaiz, Allah dan Rasul. Maka di sini langsung saya bacakan ini Al-Muqaddimah, ya, kalian bisa lihat dalam layar. Al-Muqaddimah wa tusamma ala watas mulu ala arba'i masaila. Muqaddimah itu pembukaan ya. Muqaddimah itu pendahuluan atau yang sering pembukaan. Pendahuluan di sini memuat ada 4 permasalahan. Permasalahan yang pertama ini adalah maknal aqidatil islamiyah. Ya. Jawabannya adalah al-aqidatul islamiyah ya al-umuru allati ya'taqiduha alul islam ay yajzimuna bisihatiha. Ini yang pertama. Maksudnya muqaddimah tadi adalah menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang akan dibahas. Perlu kalian ketahui di sini kitabnya terbentuk atau terbuat dengan model sistem tanya jawab. Jadi ada pertanyaan kemudian dijawab. Karena berbahasa Arab, maka di sini saya artikan kalau kalian membawa buku dan alat tulis, boleh kalian langsung catat apa yang saya bacakan. Artinya saja. Yang pertama kalian buat soal. Tanda soal, kemudian jawab.
Soal pertama tadi, apa yang dimaksud dengan akidah Islam? Saya ulangi, apa yang dimaksud dengan akidah Islam? Ini pertanyaan. Kemudian jawabnya, akidah Islam adalah suatu perkara yang wajib diyakini oleh orang-orang mukallaf dan juga wajib membenarkannya. Inilah yang disebut akidah Islamiyah. Kalimat akidah kalau kita terjemahkan dalam bahasa umum adalah keyakinan. Akidah adalah keyakinan. Nah, di sini akidah itu memiliki beberapa hal yang semuanya wajib dibenarkan dan wajib diyakini oleh setiap orang Islam. Inilah yang disebut akidah Islam. Soal berikutnya, masang dulu. Ma maknal Islami. Ini soal berikutnya adalah ma maknal Islami. Terus jawab, al-Islamu huwa al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi bi anna jami'a ma ja'a bihi nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Soal yang kedua tadi, artinya apa yang dimaksud dengan Islam? Kita sebagai orang Islam, kadang-kadang kita nggak tahu Islam itu apa. Nah, maka di sini akan diberi penjelasan agar kita di dalam berislam itu tidak ragu-ragu, agar kita menjadi orang Islam yang yakin, yang sebenar-benarnya. Soal apa pengertian Islam? Jawab, Islam adalah suatu pengakuan yang diucapkan dengan lisan. Lisan itu mulut. Kalau bahasa Jawanya cangkem. Yang diucapkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Lisannya, mulutnya mengucapkan, hatinya membenarkan. Apa? Bi'ana, bahwa semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hak dan benar. Hak maksudnya pasti, sidqun dan itu adalah benar. Jadi pasti benar. Jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya itu pasti benar. Bukan
hasil rekayasa dari Nabi itu sendiri bukan karena untuk kepentingan pribadinya Nabi, juga bukan. Tapi memang ini benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat dan Nabi dan umatnya. Jadi kita nggak usah ragu. Kalau menjadi orang Islam, apapun yang diperintahkan oleh Nabi, maka kita wajib menjalankannya. Tidak boleh kita itu mengatakan bahwa itu adalah rekayasa Nabi itu. Tidak boleh. Dan kita juga tidak boleh dengan meragukan kebenaran atas yang dibawa oleh Nabi. Karena kalau kita meragukan kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi, maka kita masuk dalam kategori murtad. Na'udzubillah min dzalik. Murtad itu keluar dari Islam. Maka kita harus yakin sepenuhnya bahwa yang dibawa oleh Nabi itu adalah pasti benar. Nah, inilah pengertian daripada Islam. Jadi kita sudah mengakui secara dengan ucapan, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengakuan. Kemudian membenarkan dengan hati, keyakinan. Kita tidak ragu-ragu, berarti hati kita yakin sepenuhnya bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah pasti benar. Nah, ini yang kedua, tentang apa pengertian Islam. Soal berikutnya adalah ma arkanul aqidatil islamiyah ay asasuha. Jawab, arkanul aqidatil islamiyah sittatu asya'a wa hiya al-imanu billahi ta'ala wal imanu bimalaikatihi wal imanu bikutubihi wal imanu birusulihi wal imanu bil yaumil akhiri wal imanu bil qadar. Ini yang sering kita kenal dengan rukun iman. Dikenal dengan rukun iman. Akidah kan percaya. Percayaan disebut iman. Nah, dasar-dasar keimanan itu ada 6. Yang pertama kita harus yakin dan mempercayai dengan adanya Allah. Ini yang pertama. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Walaupun kita tidak pernah bisa melihat selama masih di dunia, tidak bisa pernah melihat bentuknya Allah itu seperti apa. Tapi yakinlah bahwa Allah itu ada. Kalau kita tidak bisa melihat bentuk, namun ada, bukankah itu sesuatu hal yang nggak aneh? Sesuatu yang nggak mustahil, kan? Kalian itu ketika kepanasan sumuk, maka ada kipas angin. Setelah dikipas merasa sejuk, berarti merasakan adanya angin, kan? Pernahkah kalian melihat bentuknya angin seperti apa? Padahal kalian bisa merasakan sejuknya angin ketika kalian dalam keadaan sumuk atau panas. Nah, inilah
Ini masih makhluk Allah. Angin itu makhluk Allah. Apalagi yang penciptanya berarti maha, lebih maha. Tidak mungkin bisa kita lihat. Dan kalau ada pasti ada. Karena tidak mungkin adanya sesuatu tanpa adanya penciptanya. Enek mejo ora mungkin. Ora enek singgahe. Walaupun kalian nggak tahu siapa yang membuat, tapi kalian yakin bahwa meja yang kamu sandari itu pasti ada yang membuat. Walaupun tidak melihat siapa yang membuat. Tapi pasti ada yang membuat. Nah, kalian bisa melihat keberadaan dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya ini adalah merupakan makhluk. Dan ini tentunya dibentuk. Dan yang membuat siapa lagi? Hanyalah Allah. Karena kalau manusia yakin tidak akan sanggup membentangkan langit yang sebegitu luas tanpa harus adanya tiang. Kalau manusia bisa membuat langit tapi tetap masih menggunakan tiang atau cagar. Tapi kalian bisa lihat langit luas, satu pun tidak ada tiangnya. Inilah kehebatan Allah. Dan yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat itu siapa? Malaikat itu ya makhluknya Allah. Sama dengan kita. Sama-sama makhluk tapi malaikat diciptakan oleh Allah dengan bahan yang berbeda dengan makhluk manusia. Kalau manusia diciptakan dari unsur tanah. Karena tanah itu sifatnya kasar sehingga manusia diarani manusia kasar. Makhluk kasar. Jadi ketok wujudnya. Sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Sedangkan cahaya tidak bisa terlihat. Bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat cahayanya. Maka itulah bahan pokok dari para malaikat. Malaikat nanti di belakang ada penjelasannya tentang pekerjaan-pekerjaan malaikat dan seterusnya. Jelas, malaikat itu makhluk yang ditugaskan oleh Allah supaya menjalankan perintah-perintah Allah. Kemudian yang ketiga, beriman dengan kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang diturunkan di dunia kepada para nabi, para utusannya, ini tidak hanya kitab Al-Quran, melainkan yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ini yang wajib kita ketahui. Adapun yang lain-lain, ya ada, masih ada, tapi tidak wajib diketahui. Itulah kitab-kitab. Kemudian yang keempat, iman kepada utusan Allah. Utusan atau pesuruh. Utusan Allah itu siapa? Yang di sini yang dimaksud adalah manusia yang diberi predikat oleh Allah dengan sebutan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Kita juga harus wajib percaya bahwa Nabi dan Rasul itu ada. Sedangkan yang wajib diketahui Nabi dan Rasul itu hanya 25. Dalam Al-Quran dijelaskan hanya 25. Itu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Semua itu mengemban amanah menyampaikan risalah
menyampaikan kehendak Allah atau wahyu Allah. Yang berikutnya adalah iman bil yaumil akhir. Yaumul akhir. Iman kepada hari akhir. Hari akhir itu apa? Di belakang ada penjelasannya bahwa hari akhir adalah suatu hari terputusnya atau suatu hari terputusnya segala kehidupan. Itulah disebut hari akhir. Hari akhir ini ada secara massal, ada secara individu. Yang secara massal entah kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Tapi yang secara pribadi-pribadi, yang secara pribadi, ya kemarin ada orang meninggal, itu berarti hari akhir untuk dia. Jadi yaumil akhir itu adalah hari terputusnya kehidupan. Hari terputusnya kehidupan dunia, itu namanya hari akhir. Ada hari akhir itu ada, kalau dalam bahasa umum yang sering kita kenal itu hari kiamat. Hari kiamat yang sering kita kenal adalah hari kiamat. Padahal sebenarnya kalau bahasa kiamat itu setelah hari akhir. Jadi setelah hari akhir, manusia-manusia semuanya sudah mati, kemudian entah berapa ribu tahun, kemudian baru dihidupkan lagi oleh Allah, yaitu yang disebut Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah itu setelah hari akhir. Cuman yang sering terjadi dalam ucapan umum manusia, kalau yang dimaksud dari akhir adalah hari kiamat. Hari kiamat yang dimaksud sebenarnya adalah hari akhir. Nah, itu nggak masalah. Itu hanya istilah saja. Yang terakhir adalah beriman kepada qadar. Qadar itu kepastian, ketentuan, khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruk semua adalah dikehendaki oleh Allah. Setiap yang wujud, setiap yang ada, setiap yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah. Ini perlu kalian pahami. Apapun itu. Itu kudu rame-rame, tabuhanmu ku lho. Malah tabuhan gembreng. Lanjutkan. Jadi, apapun yang terjadi di dunia ini, itu atas kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah. Itu tidak ada. Apapun itu. Jadi ada orang berbuat baik, itu Allah menghendaki. Ada orang melakukan keburukan, itu ya Allah yang menghendaki. Ini pada dasar awalnya. Sedangkan untuk bagaimana kita seharusnya, ya tentunya ada sesuatu yang harus dipelajari. Maka insya Allah di belakang. Itu tadi tentang apa itu muqaddimah. Yang pertama adalah dasar. Apa yang pertama adalah pengertian akidah atau keyakinan. Yang kedua pengertian Islam. Yang ketiga adalah dasar-dasar atau rukun-rukun iman. Di dalam muqaddimah
Itu yang disampaikan. Saya kira sebagai orang Islam sudah tentu mengetahui bahwa kita sebagai orang Islam sudah tahu tentang rukun iman. Ini kita wajib tahu, ya, kita wajib tahu. Dan kita juga wajib mempelajari tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid juga dikenal dengan ilmu kalam. Ya, ilmu kalam. Kita wajib mengetahui. Kenapa kita wajib? Karena kita nggak akan bisa mengetahui Allah dengan sebenarnya tanpa kita mengetahui tentang ilmu-ilmu tauhid. Karena di dalam ilmu tauhid membahas tentang Allah yang sebenarnya, sifat-sifat Allah, dan hal-hal yang berkaitan. Nah, ini pembahasan tentang tauhid. Maka kita harus tahu agar kita di dalam memahami, meyakini terhadap Allah itu bisa dengan benar. Ya, kita lanjut satu bab lagi, kita sambil menunggu. Pembahasan yang pertama ini tentang itu pembahasan pertama tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modelnya masih tetap sama, yaitu sistem tanya jawab. Ini soal pertama. Kaifa al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan. Jawab, wa anna taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mutasifun bijami sifatil kamal wa munazzahun an jami sifatin nuqsan. Ini cara bahasa Arabnya. Maksudnya, dalam pembahasan awal di sini menjelaskan tentang iman kepada Allah. Tadi kan dalam dasar Islam atau dasar iman, rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Nah, di sini apa pengertian iman kepada Allah? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara global atau secara gorongan, beriman secara global yaitu kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang sangat sempurna. Sifatnya Allah adalah sangat sempurna dan dibersihkan dari sifat-sifat kekurangan. Kita harus yakin itu. Bahwa dalam diri Allah tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Kalau toh ada orang yang berperasaan atau prasangka bahwa Allah memiliki kekurangan, itu karena pengetahuan manusia itu sangatlah pendek. Sehingga tidak mampu menjangkau kehebatan Allah, maka menyimpulkan bahwa Allah memiliki kekurangan. Kalau orang yang sudah memiliki pengetahuan yang luas dan keyakinan yang sangat benar, maka dia akan mengatakan bahwa Allah sangatlah, sifat Allah sangatlah sempurna. Sangat sempurna. Satu pun tidak ada kekurangan. Inilah yang harus kita ketahui dan kita harus yakin. Jangan kita menganggap bahwa Allah masih punya kekurangan. Ini tidak boleh. Karena ini adalah merupakan rukun daripada keimanan. Ya, kayaknya itu saja dulu yang perlu disampaikan
untuk pertemuan kita kali ini dan semoga bisa dipahami apa yang telah saya sampaikan. Bila mana banyak kekurangan, saya minta maaf dan sebesar-besarnya. Agar kalian itu lebih mudah, boleh kalian membuka kitab Jawahirul Kalamiyah, ya. Jawahirul Kalamiyah yang berbahasa Arab langsung nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.